katakanlah ya sampai dana daruratnya kepake gitu ya buat hari raya. Ya udah, paling pertama yang harus dilakuin dari gajian yang baru didapat ini adalah tutupin dulu dong dana daruratnya. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan kondisinya ini menular dari kondisi dompet ya, kondisi fisik, semuanya sehat-sehat ya. Gimana lebarannya kemarin? Mudah-mudahan udah happy-happy, udah puas, impulsif. Kenapa sih gue bilang impulsif ya? Udah puas untuk memanjakan diri, mengatasnamakan hari raya gitu kan. Nah hari ini kita di segmen Talk with Expert bareng Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia. Nah kita kayak mau bahas apa ya Liv? Kita bahas kayak mulai lagi dari nol. Apa harus begitu? Mulai lagi dari nol ketika sebenarnya bisa di setup, nggak usah mulai dari nol sebenarnya. Ya harusnya bisa dong, apalagi kayak sekarang kalau nggak salah ya ada juga yang keluarnya nggak cuma sama THR juga, tapi gaji ke-13 juga kan. Oh gitu. ya, beberapa orang berarti yang hokinya ya. Nah kalau yang cuma dapat THR doang sebenarnya bisa juga nggak mulai dari nol, asal pas dapat THR dari awal udah langsung disisihin dulu nih buat jatah pasca lebaran. Oke, ini kan sebenarnya kalau kejadian di bulan April ini atau di lebaran ini kan agak menarik nih untuk teman-teman yang karyawan udah dapat THR. Terus lagi asik-asiknya libur lebaran di tanggal 25 sampai 28 di April ini pun gajian. Jadi sebenarnya tuh kayak dapat double income di satu bulan yang sama ya. Harusnya lumayan nih, ya lumayan yang bisa ditabungin. Tapi karena gara-gara itu banyak yang THR-nya habis, Liv, karena mikir kayak ntar juga besok gajian, jadi gue pakai aja semua ini untuk hari raya. Gimana itu hitungannya? Berarti masuk dari nol lagi atau sebenarnya tidak mengganggu postur keuangan karena kan pakainya harusnya THR. Jadi fokus di THR aja, jangan sampai mengganggu cash flow kamu yang udah kamu tabung lama. Ya, harusnya sih kalau misalnya ini di bulan Ramadan biasanya kan ada pengeluaran tambahan seperti zakat. Terus juga masa ketika lebaran tuh kemarin, walaupun misalnya lebarannya nggak di rumah kita, tapi di rumah orang tua biasanya kan ikut urunan kan. Karena mudik atau kemana gitu ya. Terus belum angpau nih buat ponakan-ponakan. Nah, ini kan sebenarnya harusnya sudah ada di dalam THR itu, budgetingnya itu kan. Jadi sebenarnya memang sudah ada alokasinya. Setelah itu masuk gajian baru nih. Jadi sebenarnya nggak mulai dari nol juga. Iya. Dan karena yang dipakai adalah budget dari THR ya. Berarti nggak ngeganggu. Berarti harusnya aman ya. Bisa mengganggu kalau berlebihan. Artinya apa? Mungkin nggak bikin budgeting plan-nya dulu. Keluar uangnya ketika Ramadan itu lebih besar daripada jumlah THR-nya, ya kan? Itu kan bisa aja. Bisa. Jadi malah selalu dana darurat atau tabungan gitu. Nah kalau misalnya over dari THR karena ada faktor X yaitu adalah si gaji, starting untuk mulai dari nolnya lagi gimana nih? Apa yang harus diamankan? Taruhlah misalnya yang kepake adalah duit bulanan yang udah disimpan misalnya buat tabungan, kepake nih kemarin buat Ramadan gitu ya. Dari gajian itu kita harus mulainya ke pos mana dulu nih untuk dirapiin. Berarti katakanlah ya sampai dana daruratnya kepake gitu ya buat hari raya. Ya udah, paling pertama yang harus dilakuin dari gajian yang baru didapat ini adalah tutupin dulu dong dana daruratnya. Bayar kembali, bener. Artinya apa? Kalau misalnya harus ada yang ditutupin, ada harga yang harus dibayar. Konsekuensinya kita harus tuker nih. Harus tahan pengeluaran di bulan berikutnya karena harus nutupin yang kemarin keluar kan. Dana daruratnya harus balik lagi nih 100% gitu. Ya itu harus ada konsekuensinya bahwa kita nggak bisa nih pakai uang seperti kemarin misalnya sebelum lebaran atau ketika pas lebaran. Jadi ya bulan berikutnya kalau emang cash flow-nya yang sebelumnya udah berantakan ya harus irit-irit. Oke. Nah, biasanya yang menyebabkan kenapa kita over dari THR tuh apa sih? Karena gini loh, logikanya setiap bulan aja kita udah bagiin pos yang selalu kita omongin, misalnya 50, 30, 20 gitu ya, untuk konsumsi, untuk hutang, untuk futures gitu ya, atau masa depan kita. Itu aja sebenarnya running ya so good, so well gitu. Tiba-tiba dikasih THR yang biasanya satu kali gaji malah over gitu kan. Padahal setiap bulan kita konsumsinya nggak satu kali gaji, bener nggak sih Liv? Nah ini biasanya apa sih faktor-faktor yang nyebabin? Ya sebenarnya wajar aja ya, karena di dalam THR itu kan bukan hanya untuk kebutuhan kita, ada jatah keluarga, ada jatah untuk makanan hari raya, ada jatah untuk
parcel, ada jatah untuk zakat gitu kan. Kalau apalagi kalau yang pulang kampung nih, biasanya kan butuh alokasi transportasi yang lebih besar. Itu masuk akal, Iya benar. kan? Belum lagi harga-harganya juga pada naik gitu iya, kan. nambah anak gitu ya. Nah, Oke. di sini oke, mungkin sebenarnya hitungan untuk transportnya tuh masuk. Tapi ketika pulang impulsif nih beli oleh-olehnya untuk keluarga, atau pas di kampung halamannya ketika mau balik ke Jakarta beli oleh-olehnya impulsif. Ya kan, itu satu. Yang kedua Iya. adalah aku bilang itu buka bersama yang terlalu berlebihan. Kan ada orang yang buka bersamanya bener. udah dari teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, Jadi semua bukan buka hanya bersama. pakai duit THR ya, tapi pakai duit bulanan yang sebelumnya Iya, itu iya. untuk segala buka-buka bersama itu juga udah over budget ya. Orang kan mungkin ngerasa kayak kalau bulan puasa justru lebih irit dong, kan makannya cuma pagi, sahur sama buka puasa. Malah aku Padahal pernah enggak. bilang, lu makanan lo buka, lo makan lagi di sahur gitu kan Iya. sebenarnya nggak masalah Iya. kan. Padahal nggak juga, karena biasanya dibuka udah jajanannya macam-macam. Kalau tadinya biasa ya, kalau kita nggak bulan puasa kan mungkin ya udah makan malam ya. Kita makannya makan yang berat gitu ya, langsung coba deh kalau buka puasa pengen jajan apalah. Tiba-tiba ada iya, yang kolak takjil lah. yang manis-manis, Iya. gorengan lah, ntar ina itu Belum lagi gitu ya. kalau grup WhatsApp-nya tuh banyak, ngajakin bukber, terus bukbernya tuh di tempat-tempat yang nggak murah. Gimana nggak boncos? Ya Padahal kan? sebenarnya kalau dilihat dari tren yang kejadian per tahun, sebenarnya ini bocornya bocor yang bisa direncanakan Iya, harusnya. iya. Itu kan masalah prioritas kan. Bener. Masalah kita mampu menahan diri atau tidak. Terus yang ketiga biasanya pengeluaran bengkak tuh di parcel. Kadang Iya. hampersan ya. kadang gini ya, kita Karena hampers tau nggak kenapa Apa? bocor atau mungkin jadi lebih gitu? Karena dipakai buat flexing. iya. Betul. Kalau misalnya lu udah dapet Flexing iya, Ramadan itu flexing adalah pakai hampers. Bener-bener. Apalagi kalau misalnya kayak ya kan kita nggak mungkin ya kasih teman atau keluarga tuh duit, nanti kita bisa kasihnya pakai hampersnya yang harganya berapa. Bisa lo cek deh gitu Iya, ya. Nih gue beli berapa tadinya nih? mungkin udah ada nih budgetnya Mbak Maria untuk 5 orang, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk ada temen yang kita nggak masukin dalam list, dia kasih hampers. Kan mau nggak mau harus Iya, ngasih dong, ya iya kan? dong, bener nggak? Iya. Ya itu kan salah dalam budgeting kita Betul. gitu kan. Yang kalau emang mau kayak gitu sebenarnya sih bisa ya, Liv. Artinya gini, ketika ini udah selesai nih, udah Ramadannya, udah nih Lebarannya. Oke, kita starting lagi mulai di bulan-bulan biasanya dengan budget-budget yang biasa kita lewati nih. Perlu nggak sih kita kemudian lebih ke moving forward, akhirnya ngeliatin nanti Ramadan tahun depan berarti jatuhnya mungkin masih di bulan Maret, nanti awal-awal April Lebarannya. Nah, bisa nggak tuh mulai disiapin dari mulai kita selesai nih ini semua nih, segala euforia ini? Bisa dong, harusnya kan pengalaman tuh dijadiin pelajaran ya. Sebenarnya uniknya tuh di tahun ini karena bulan April si lebarannya, tapi kan pengeluaran kita udah jalan tuh dari bulan Maret ya, sebelum lebarannya. Pengeluarannya agak besar. Itu berbarengan gak sih sama daftar ulang anak sekolah? Iya. Ya kan, yang pada punya anak Bagi tuh sobat kan cuan di yang sini, punya anak, yang yes. pada punya anak pada manggut-manggut. Karena aku juga ngerasain gitu, bayar tahunan uang sekolah kan, sekolah tetap ada uang tahunan kan, uang kegiatan. Wah, jadi berbarengan nih gitu. Apalagi tahun depan lebih maju lagi Maret, lebih Iya, deket iya. lagi untuk anak-anak yang dari TK mau masuk SD, Iya, SD mau iya, masuk iya, SMP. iya. Jadi memang sebaiknya harus disiapin dari jauh-jauh hari. Jangan sampai nanti pura-pura kaget gara-gara tagihannya keluar semua gitu kan. Tagihan Pura-pura sekolah. kaget, padahal kan Iya, udah pura-pura tahu ya. kaget padahal udah tahu. Jadi lebih baik itu atau lebih ringannya dari nanti nih gajian baru disisihin aja setiap bulannya 5% aja. Toh nantinya kalau misalnya dapat THR lagi di tahun depan tapi yang ini uangnya udah siap, jadinya kan kita ya udah banyak uang yang bisa kita spare untuk macam-macam lagi Iya, gitu, atau benar-benar. bahkan bisa kita simpan gitu. Belum tentu Benar. dipakai juga. Sisihin aja, oke, 2-5% lah setiap bulan sampai satu tahun ke depan, taruh misalnya di bank Dompet digital Ya. ya, setuju. Yang kasih return ya kan, atau misalnya apa reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Anggap aja itu uang hilang nanti 1 tahun ternyata udah ada sama returnnya, ya dipakai syukur enggak ya udah
Kalau nggak dipakai ya udah kita bisa terus nih nabungnya, nanti bisa buat apa? Bisa untuk jalan-jalan, betul akhir tahun, atau bisa untuk benar. Yang jelas kan mungkin Lebaran tahun ini kita tahu nih kita kebutuhannya berapa sih. Ternyata dari THR yang saya terima bengkaknya sekian. Nah mungkin bisa dicari dengan cara yang tadi Olive bilang ya, plus mungkin ditambahin lah inflasi 10% gitu ya. Karena bisa aja nambah temen yang dikasih hampers, nambah lagi nanti mungkin saudara yang harus dikasih amplop atau apa gitu ya. Mungkin bisa jadi persiapannya Sobat Cuan. Nah kemudian untuk kita bisa sukses nih nanti penataan keuangan, pengelolaan keuangannya lagi. Kalau misalnya kita boncos atau mungkin kurangnya itu ditutupin misalnya pakai hal-hal yang berbahaya, taruhlah kayak kartu kredit atau pay later. Nah ini gimana nih? Karena itu kan cara paling cepat. Misalnya nggak mau ganggu cash flow, misalnya nggak punya cash flow, akhirnya milihnya ke situ karena lebih cepat. Atau nggak mau ganggu cash flow, yaudah deh gue pakai kartu kredit aja gitu. Ini kan malah jauh lebih beresiko kan sebenarnya. Ini gimana nih? Kalau pakai kartu kredit tuh sebenarnya harus lihat juga jatuh temponya kapan pembayarannya. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau memang kartu kreditnya kan suka ada tuh kartu kredit yang menawarkan bisa tarik tunai 0% gitu. Kalau bisa memanfaatkan itu nggak apa-apa, tapi jangan lupa nanti pas tagihannya keluar dibayar gitu. Karena kalau nggak dibayar itu bunganya gede loh, 2,5% per bulan. Jangan sampai gara-gara mau nyelamatin cash flow malah membebankan cash flow ke depannya gitu. Tapi kalau mau ngambil atau nutupin loop antara misalnya sekarang mau supaya cash flow-nya nggak berantakan, kartu kredit bisa nih ditarik gitu kan dengan 0%. Ya nggak apa-apa juga, tapi ingat harus dibayar. Kalau pinjol gimana? Kalau pinjol kan udah pasti berbunga ya. Pasti. Lebih baik dari jangan. duit kamu terima aja tuh langsung ada potongannya. Iya, daripada pinjol sebenarnya kenapa nggak kalau misalnya ada dana darurat, pakai dana daruratnya dulu nanti dibayar. Atau yang kedua itu pakai angpaunya anak-anak dulu. Tapi jangan lupa dibayar ya, jangan jadi investasi bodong. Iya kan? Biasanya kan anak-anak tuh keliling rumah tantenya agak lumayan kan angpaunya, pinjam aja dulu dari situ, tapi harus janji ya balikin gitu. Karena itu kan haknya anak-anak. Betul, ya gitu ya, seenggaknya tidak kena bunga. Mungkin bisa dipikirin juga nih cara-cara seperti ini ya, karena kita nggak tahu situasionalnya Sobat Cuan saat ini seperti apa. Mudah-mudahan sih segala yang disiapkan dari duit THR cukup, jadi nggak bener-bener harus mulai dari nol lagi ya nggak sih, Liv? Kadang kan kita nggak tahu juga ya Kak, mungkin ada orang yang pulang kampungnya naik mobil, ya mungkin dia udah cek semua nih ke bengkel, tapi di tengah jalan kan kita nggak pernah tahu kalau ada kejadian kondisi darurat. Akhirnya yang tadinya uangnya kita udah budgetin, oke nih bisa nih, gara-gara misalnya bannya kenapa, akhirnya kan harus keluar uang ekstra. Yang kayak gini kan nggak bisa kita prediksi, bener nggak? Yang gini lah pentingnya punya dana darurat, jadi bisa ambil dari dana darurat gitu. Jadi over budget di Lebaran ya bisa lah ya masuk ke kondisi darurat ya, bisa dimaklumi ya sebagai sesuatu kondisi yang darurat, karena udah ada THR tapi kok masih over, oke kita bisa pakai porsi yang ada di dana darurat. Makanya penting banget ya. Ya udahlah Sobat Cuan, karena sekarang sudah selesai semuanya gitu ya, Ramadannya, Lebarannya, sudah siap lagi untuk penataan keuangan, untuk kelola keuangan lebih baik supaya goals finansial Sobat Cuan juga makin cepat tercapainya pastinya itu ya. Thank you banget udah dengerin Maria sama Olive hari ini. Jangan lupa dengerin terus kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen Sobat Cuan. Thank you banget ya. Kita berdua pamit Sobat Cuan. Bye-bye.